Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Festival Santri Kota Subul Salam, yang dimana pada hari yang berbahagia ini juga kita akan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang jawab salam paling semangat pasti masih Jovisa. Jomblo fisabilillah. Masya Allah. Buat yang Ikhwan kayaknya masih kurang semangat ya. Saya ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yuqayyidu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah wa la yaslubu man syakarah wa la yakilu man tawakkala alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ayahanda kita, Bapak Wali Kota Subul Salam, Bapak Haji Afan Alfian Bintang SE, beserta dengan Ibu. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Subul Salam, Bapak Salmaza Kombit. Kemudian juga Kanda Ade Fatli Pranata Bintang sebagai Ketua DPRK Kota Subul Salam dan salah satu contoh pemuda inspirasi yang ada di Kota Subul Salam ini, bahkan menjadi inspirasi di seluruh Indonesia. Kemudian juga kepada seluruh Forkom Pinda Kota Subul Salam yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan khususnya kepada para guru-guru kita, para alim ulama, para ustadz, para ustazah yang menjadi lentera bagi kita semuanya. Dan kita mohonkan hari ini adalah keberkahan dari kesolehan mereka, keberkahan dari keberadaan mereka di tengah-tengah kita. Semoga selama mereka ada di tengah-tengah umat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan kebaikan dan juga rahmatnya untuk kita semuanya. Hari ini saya pengen sharing sama anak-anak muda, khususnya santri Kota Subul Salam. Pertama-tama tadi ada pesan juga dari Bang Fatli, biar yang lain tahu. Banyak yang menyangka saya orang Sunda, padahal mukanya nggak ada Sunda-Sundanya. Saya aslinya orang Aceh. Saya lahir di Banda Aceh, besar di Banda Aceh, kemudian melanjutkan pendidikan kuliahnya di Mesir. Dan sepulang dari Mesir, Allah takdirkan tinggal di Bandung sudah 16 tahun. Sehingga banyak yang menyangka saya orang Bandung. Dan alhamdulillah ini, walaupun saya orang Aceh, ini adalah kali pertama saya ke Kota Subul Salam. Berkah Hari Santri. Bicara tentang santri, dulu ketika saya masih sama-sama jadi santri, saya alhamdulillah pernah merasakan pengalaman jadi santri selama 6 tahun. Dari mulai kelas 1 SMP sampai lulus SMA di 2 pondok pesantren. Pondok pesantren yang pertama adalah Pondok Pesantren Tahfiz Ulumul Quran di Aceh Besar. Kemudian yang kedua adalah Ruhul Islam Anak Bangsa juga di Aceh Besar. Ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat berharga buat saya sebagai santri.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat adik-adik santri, baik yang santri formal maupun yang non-formal. Santri formal adalah mereka yang mondok di 31 lebih pondok pesantren dan dayah yang ada di Subulus Salam. Dan yang non-formal adalah semua anak muda Subulus Salam adalah para santri. Karena kota Subulus Salam adalah kota santri, sehingga pemudanya semuanya adalah santri insya Allah. Saya ingin berbagi pengalaman tentang hal-hal yang sangat berharga ketika menjadi santri. Yang pertama adalah dulu ustadz saya, guru saya pernah memberikan sebuah mimpi kepada kami para santri. Pernah memberikan sebuah visi ketika sedang nyantri, sedang ngaji di dayah. Guru saya bilang, saya nggak ngelihat kalian hari ini. Saya nggak ngelihat siapa di antara kalian hari ini ranking 1. Dulu masih ada ranking. Saya nggak tahu sekarang di sekolah formal. Saya nggak ngelihat siapa kalian hari ini. Ranking berapa kalian hari ini? Ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 30. Saya nggak ngelihat kalian hari ini, tetapi saya lihat kalian 20 atau 25 tahun dari sekarang. Jadi, buat guru saya, apa yang beliau ajarkan kepada kami sejak ketika kami masih di dayah, itu akan beliau lihat hasilnya, panennya 20 atau 25 tahun ke depan. Sehingga beliau tidak hanya memotivasi kami untuk menjadi juara kelas. Beliau bukan hanya memotivasi kami untuk menjadi seorang yang mendapatkan nilai akademik yang baik ketika sedang nyantri. Tetapi beliau memotivasi saya dan kita semuanya jauh ke depan untuk menjadi orang-orang yang berprestasi, bukan sekedar prestasi akademik, tetapi juga berprestasi dalam kehidupan. Sehingga beliau katakan, saya akan lihat kalian 20 atau 25 tahun setelah ini. Maka dari itu muncullah sebuah motivasi bagi kami. Mulai dari ketika kami sedang belajar di dayah, kemudian kami lulus dari dayah, lanjutkan studi ke luar negeri. Ada yang di Mesir, ada yang di Maroko, ada yang di Eropa, ada yang di Cina, di berbagai macam negara di belahan dunia. Semuanya punya visi yang sama. Apa visinya? 20 tahun lagi kami akan pulang dan menunjukkan hasil dari ilmu kami kepada guru kami tersebut. Dan hari ini, waktu itu sudah seperti yang dijanjikan, sudah 20 tahun lebih dari sejak kami lulus dari dayah dulu. Maka pulanglah kami satu persatu ke Indonesia. Letting pertama, letting 2, letting 3, dan seterusnya. Masing-masing dari kami itu punya karya-karya sendiri. Maka ketika kami reuni, kami ketemu lagi dengan guru kami, maka kemudian guru kami mengatakan, inilah yang saya tunggu 20 tahun atau 25 tahun yang lalu. Ketika santri-santri dayah bisa menjadi change maker di tengah-tengah masyarakat. Ketika santri-santri dayah bisa menjadi influencer terhadap kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Dan waktu itu saya menangis karena nggak tahan, terharu. Saya membayangkan betapa besarnya pahala guru-guru kami. Satu saja dari santrinya menjadi influencer kebaikan. Man dalla ala khair, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Satu saja dari santrinya yang menunjukkan kepada kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Satu saja dari santrinya yang menjadi influencer atau teladan, idola dalam kebaikan di tengah-tengah masyarakat, maka mengalir pahala yang jariah yang terus-menerus kepada guru tersebut. Saya hanya membayangkan ketika saya posting satu konten dakwah, durasinya nggak lama, cuma 1 menit, 1 minute booster. Karena hari ini berdakwah lewat sosial media, lewat teknologi digital, jauh lebih efektif daripada yang offline. Ketika saya mengajar secara offline, mungkin yang ada 1.000, 2.000, 3.000 orang. Tapi begitu saya posting satu konten digital, satu konten santri, kebayang di Subulus Salam, dengan 31 dayah dan pesantren, maka minimal ada lebih dari 5.000 santri di kota yang mulia ini. Sehingga 5.000 santri ini
adalah potensi masa depan dan potensi peradaban yang sangat besar untuk membuat sebuah perubahan di tengah-tengah masyarakat. 5.000 santri ini 10%-nya saja ketika mereka keluar dari daya, lulus dari daya, kemudian mereka belajar untuk menjadi change maker, menjadi para pembawa perubahan yang positif di masyarakat, kita akan melihat Subul Salam, Nanggroe Aceh Darussalam, bahkan Indonesia di masa yang akan datang menjadi negara yang luar biasa insya Allah. Ini adalah sebuah visi. Maka yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik santri adalah janganlah kalian belajar hanya untuk mendapatkan gelar akademik. Janganlah kalian nyantri hanya untuk mendapatkan ijazah, walaupun semua itu baik. Janganlah kalian belajar hanya untuk disebut sebagai seorang dengan gelar-gelar tertentu, seorang LC, seorang dokter andes, seorang sarjana agama, seorang syekh, seorang ustadz, apapun gelarnya, bukan itu tujuan dari sebuah pendidikan. Visi dan juga mimpi yang jauh itu. Ini yang pertama. Bangun visi, bangun mimpi, bangun sebuah goals dalam diri kalian. Saya ingin menjadi sebuah agen perubahan di masa yang akan datang. Terserah gelar akademik saya apa. Apakah saya S1, S2, S3, atau mungkin saya nggak punya gelar akademik walaupun pengalamannya lebih dari itu. Nomor satu adalah munculkan dalam benak kalian ingin menjadi apa dan berbuat apa di 20 tahun dari sekarang. Apa yang akan kalian lakukan 20 tahun dari sekarang? Apa yang paling kalian suka dan kalian ingin, dengan itu kalian bermanfaat untuk umat dari sejak sekarang. Maka fokuslah dengan itu. Jangan berkecil hati, dalam proses 20 tahun ini ada dinamika naik dan turunnya. Ada musim panas dan dinginnya, ada musim hujan dan kemaraunya. Itulah hidup. Lihatlah 20 tahun lagi. Ini adalah hal yang sampai hari ini saya ingat betul yang diajarkan guru saya ketika saya masih nyantri di pondok pesantren selama 6 tahun. Yang kedua, teman-teman adik-adik santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kota Subul Salam dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi di mana pondok pesantren bahkan santri menjadi salah satu program utama pemerintah. Ini jarang loh. Beberapa kota yang lain mungkin menjadikan program utamanya lebih ke budaya, itu juga baik. Ada yang menjadikan program utamanya lebih ke entertain, hiburan, itu juga nggak masalah. Ada yang menjadikan program utamanya adalah olahraga, itu juga baik. Tetapi khusus Subul Salam, salah satu program utama dari pemerintah kota adalah menjadikan kota ini sebagai kota santri, dan itu luar biasa. Dan itu bukan sekedar narasi, tetapi juga sudah dibuktikan dengan berbagai macam gebrakan yang dilakukan oleh ayahanda kita, Bapak Wali Kota, mulai dari mensupport program membaca kitab kuning, di mana Kota Subul Salam menjadi juara umum tingkat provinsi untuk membaca kitab kuning, dan itu nggak mudah, saya yakin. Karena saya pernah mengalami fase itu ketika jadi santri, betapa beratnya belajar membaca kitab kuning, apalagi sampai ke level provinsi. Kota Subul Salam dengan dukungan para ulama, para guru, pemerintah, akhirnya menjadi kota dengan juara umum lomba membaca kitab kuning se-Aceh. Itu luar biasa. Belum lagi saya mendengar, alhamdulillah, di Kota Subul Salam ini beberapa pondok pesantren langsung mendapatkan bantuan dari Bapak Wali Kota berupa kendaraan untuk memudahkan mobilisasi mereka. Bagi beberapa pondok pesantren yang sudah memenuhi kriteria-kriteria tertentu, maka ini menjadi sebuah motivasi bagi yang lain, berlomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Sehingga kesempatan ini khususnya buat para guru, sahabat-sahabat, para ustadz dan ustazah, kesempatan ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita jadikan Subul Salam bukan hanya slogannya kota santri, tetapi vibe-nya adalah kota santri. Kondisinya, suasananya, perasaannya, moralitasnya, behaviornya, mannersnya, akhlaknya, semuanya adalah kota santri. Jadi kita tidak hanya melihat berapa jumlah pondok pesantren dan dayah di Subul Salam, tapi kita juga melihat anak muda di Subul Salam, baik di pasarnya, di jalannya, di warungnya, dimanapun mereka berada, mereka memiliki mannersnya atau behaviornya para santri.
Bagaimana behavior para santri yang laki-lakinya adalah laki-laki yang penuh dengan semangat, yang perempuannya mereka memakai mahkota rasa malu. Mereka punya rasa malu yang besar, berjalan dengan menundukkan pandangan. Laki-laki berjalan dengan semangat untuk melakukan perubahan-perubahan yang baik. Jadikan ini sebagai kesempatan kita membuat program-program yang besar buat pesantren kita, sehingga didukung langsung oleh pemerintah kota kita, insya Allah. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik santri, yang dibutuhkan keberadaannya. Umar bin Khattab selain sebagai seorang khalifah yang adil, beliau juga punya banyak sekali ijtihad, banyak sekali improvisasi di masa pemerintahannya dalam bidang fikih. Makanya dikenallah istilah fikhu Umar, fikihnya Umar. Sebelum kita mengenal mazhab dalam fikih, maka udah ada yang namanya fikhu Umar, fikihnya Umar. Kenapa muncul fikihnya Umar? Karena Umar itu punya banyak sekali improvisasi, ijtihad, hal-hal yang baru yang bermanfaat untuk umat dalam bidang aturan dan juga fikih atau hukum. Ini namanya eksis. Berpengaruh, dibutuhkan, bermanfaat, itulah eksistensi. Maka kalau kalian ingin menjadi santri yang eksis di masa yang depan, ada satu ilmu yang kalian perlu belajar dengan sungguh-sungguh ketika masih di daya. Ilmu apa? Ilmu berorganisasi. Karena selama ini beberapa pondok pesantren kurang memperhatikan tentang masalah ini. Mereka menganggap ilmu berorganisasi bukan bagian dari pendidikan Islam. Padahal berorganisasi, tanzim, bagian dari syariat Islam. Maka sebelum munculnya syariat, ada yang namanya proses syariat yang kita kenal dengan tasyri'. Proses bagaimana syariat itu diterapkan sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sampai proses tasyri' selama 23 tahun itu sempurna, jadilah syariat Islam yang sempurna. Maka dalam proses menerapkan syariat, orang-orang yang tidak memahami kemampuan berorganisasi, bagaimana mengarrange sebuah program, bagaimana memprogramming sesuatu, eksis itu bukan indikatornya followers banyak, nggak harus. Hari ini eksistensi bukan tergantung berapa jumlah followers, bukan itu indikator eksis. Eksis buat saya adalah menjadi berpengaruh. Eksis buat saya adalah menjadi bermanfaat. Eksis kolosal banget. Itu event paling kolosal dalam sejarah Islam. Gimana nggak kolosal? Pasukannya aja lebih dari 300.000. 300.000 orang di-arrange, dikelola, di-organize dengan sangat baik. Ini belum musuhnya, ini baru riset tentang dakwah. Karena saya dapat amanah dari guru saya di Al-Azhar. Salah satu fiqhul waqi' bukan sekedar teori dalam kitab dakwah. Fiqhul waqi' itu adalah skill dan kemampuan berpikir. Maka saya mencoba untuk menerapkan analytical thinking, bagaimana menganalisa sebuah masalah di Indonesia, sehingga saya riset tentang anak muda. Setelah saya riset, sederhana risetnya, bukan riset yang sangat ilmiah, mungkin lebih tepatnya bukan riset, lebih ke social eksperimen. Dari situ saya menyimpulkan bahwa anak muda Indonesia itu ada dua. Ada anak muda mendapatkan pendidikan agama secara formal, ada anak muda yang tidak mendapatkan pendidikan agama secara formal. Anak muda yang mendapatkan pendidikan agama secara formal atau santri itu bukan segmen dakwah saya. Kenapa? Saya bukan ulama. Saya bukan orang yang alim. Saya hanya seorang dai biasa. Sehingga saya merasa tidak punya kapasitas untuk mendakwahi anak muda yang menjadi santri. Hanya memotivasi saja. Akhirnya saya memilih dakwah saya adalah di segmen anak muda yang tidak mendapatkan pendidikan agama secara formal, yang di luar pondok pesantren. Udah jelas segmentasinya nih. Setelah saya segmentasikan itu, saya zoom in, saya perjelas lagi. Anak muda yang tidak belajar agama, seperti apa? Ternyata ada 4 ring. Ring pertama adalah aktivis, yang mereka itu tergabung di organisasi Islam. Seperti misalnya LDK di kampus, atau mungkin remaja masjid di komplek, dan seterusnya. Ini anak muda aktivis atau ormas. Ring kedua, anak muda yang sudah ngaji tetapi sesekali. Ngajinya hanya pas tablik akbar, ngajinya hanya pas ada ceramah-ceramah yang besar. Yang ketiga, anak muda nongkrong, anak muda gaul, anak muda komunitas. Dan yang keempat adalah anak muda yang agak lebih ke kriminal.
Dari 4 segmentasi anak muda, akhirnya saya memilih 2 segmen saja yang menjadi fokus dakwah saya, ring 3 dan ring 4. Anak muda nongkrong, anak muda gaul, anak muda komunitas, dan yang cenderung ke arah kriminal. Kenapa? Ring 1, ring 2 nggak butuh saya. Mereka udah punya kesadaran untuk belajar. Sedangkan ring 3, ring 4, mereka yang butuh diajak. Mereka ingin pulang ke Allah tapi nggak tahu jalannya. Akhirnya saya membuat metode dakwah untuk mereka yang sesuai. Apa metode dakwah yang sesuai untuk mereka? Saya nggak bisa bikin majelis taklim, mereka nggak akan datang. Kalau saya bikin majelis taklim, yang datang anak muda yang udah sadar. Ring 1, ring 2. Ring 3 tidak mau masuk dalam majelis taklim, terutama di kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan. Saya nggak bisa bikin majelis taklim. Saya juga nggak bisa bikin pondok pesantren. Kenapa? Pondok pesantren itu ring 1. Lalu karena saya tidak bisa membuat pondok pesantren, akhirnya saya membuat metodologi dakwah, tidak membuat pesantren, tetapi saya menyebarkan pesan lewat tren. Maka muncullah istilah pesan _tren, pakai D. Metodologinya apa? Saya membuat tren. 2014 ke belakang, di Indonesia tidak ada pesan yang pertama kita angkat menjadi tren. Saya ambillah hijrah sebagai pesan pertama untuk dijadikan tren. Sebelumnya, hijrah adalah sebuah narasi ketika peringatan Tahun Baru Islam. Setiap peringatan Tahun Baru Islam kita selalu membahas tentang sejarah hijrah. Tetapi hijrah tidak menjadi lifestyle-nya anak muda. Sehingga 2014 kita angkat hijrah menjadi lifestyle anak muda. Gimana caranya bikin tren hijrah? Ada beberapa tools yang harus kita penuhi untuk membuat tren. Saya nggak akan bahas di sini. Intinya dengan metodologi dakwah tren 2015 akhirnya muncullah tren hijrah di seluruh Indonesia. Apa indikatornya? 1, banyaknya komunitas hijrah yang ada di seluruh Indonesia berlomba-lomba membuat komunitas hijrah. Yang kedua, indikatornya adalah khususnya di Jawa Barat. Alhamdulillah dengan tren hijrah kita berhasil mengajak 4 geng motor untuk hijrah. Geng motor, bukan klub motor ya. Kalau klub motor itu senang motor. Kalau geng motor tidak senang motor sebenarnya. Lebih senang tarung di jalan. Jadi beda antara klub motor sama geng motor. Teman-teman Harley itu klub motor. NMAX itu klub motor. Mereka senang dengan satu jenis motor, mereka berbarengan. Tapi geng motor, motornya bisa apa aja, tetapi mereka ngegeng untuk melakukan tindak kriminal di tengah-tengah masyarakat. Ngebacok, ngebegal, kliteh kalau di Jawa Tengah dan seterusnya. Itulah geng motor. Berapa jumlah geng motor di Jawa Barat? Waktu itu 2015 sekitar 300.000 anak muda adalah geng motor. 300.000. Satu geng motor anggotanya lebih dari 50.000. Saya mencari tahu tentang Subul Salam, penduduk Subul Salam 98.000. 2 geng motor di Jawa Barat. Satu geng motor 50.000 sampai 80.000 anggotanya. Usia SMP kelas 1 sampai S3. Karena ada geng motor yang doktor. Ada geng motor yang dokter juga. Ada geng motor insinyur, ada. Tetapi usia aktifnya antara kelas 1 SMA sampai S1, itu usia aktifnya, lagi kriminalnya. Akhirnya dengan metode tren kita mengajak mereka untuk hijrah, maka muncullah tren geng motor berhijrah di seluruh Indonesia. Setelah geng motor, target kita berikutnya adalah kriminal di bidang bola. Teman-teman supporter bola. Jawa Barat salah satu supporter bola yang terkenal cukup luar biasa. Saya tidak berani menggunakan diksi apapun selain luar biasa. Ada sekitar 2 juta supporter bola di seluruh Jawa Barat, baik yang Viking maupun Bobotoh. Dan supporter bola di Indonesia ada 4 yang mereka sering tarung nih. Ada Aremania Malang, ada Bonek Surabaya, ada The Jack Jakarta, dan Viking Bobotoh Jawa Barat atau Bandung. 4 geng motor ini supporter bola. Dan yang langkah pertamanya harus di kota tempat saya tinggal, yaitu di Bandung. Saya coba untuk mengajak anak-anak Viking Bobotoh hijrah. Mulailah mereka ngaji ke masjid, mulailah mereka nongkrong bareng-bareng. Karena ngaji di masjid kita nggak pakai bahasa mengaji atau bermajelis, bahasanya nongkrong di masjid.
Awalnya saya dihujat, kok di masjid nongkrong? Saya tanya, majelis itu bahasa apa? Bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia, artinya apa? Duduk bareng-bareng, maka bahasa anak muda adalah nongkrong. Jadi kalau bermajelis di masjid boleh, kenapa nongkrong nggak boleh? Itu hanya translate, terjemah mu'asarah, terjemah jadidah, bukan merubah teks, hanya merubah terjemah saja. Oh ya udah kalau begitu, silakan lanjutkan. Nongkrong di masjid, anak-anak muda datang nongkrong. Tadinya nongkrongnya di beer house, clubbing, dugem. Akhirnya mereka pulang kerja, pulang kuliah, nongkrong di masjid. Sharing. Temanya tentang anak muda, masalah jomblo. Kok temanya jomblo Ustaz? Karena itu adalah hasil analytical thinking, riset kita. Masalah anak muda itu 3. 1, masalah status, jomblo, pacaran. Yang kedua, masalah karir, salah pilih jurusan, pengen kuliah ke sana nggak kecapaian, ada yang putus sekolah masalah karir, dan yang ketiga adalah masalah entertain, hiburannya apa, hobinya apa. Inilah 3 masalah anak muda yang kita riset. Untuk masalah jomblo, masalahnya adalah pacaran. Saya tidak memberikan fatwa. Kenapa? Dakwah saya tidak berfatwa. Nahnu du'at walaysa qudat. Sederhananya, kami adalah para da'i, bukan para hakim, sehingga kami tidak mengeluarkan fatwa. Para ulama mengeluarkan fatwa pacaran haram. Saya mengajak mereka, ya udah kita pacaran habis nikah aja. Sehingga jomblo fisabilillah adalah motivasi mereka untuk meninggalkan pacaran yang haram kepada pacaran yang halal, yaitu setelah nikah. Maka muncul lagi tren nikah muda. Salah satu yang awal-awal itu adalah Muzammil. Ustadz Muzammil adalah murid saya di Bandung, ngaji ke rumah, belajar murotal. Beliau akhirnya nikah muda se-Indonesia, hari berkabung cewek-cewek. Tren, akhirnya Taki Malik, ada yang berhasil, ada yang belum berhasil, kita tidak menghakimi siapapun. Yang jelas, tren nikah muda menjadi solusi untuk yang pacaran. Masalah status kita bahas, masalah hiburan. Saya 2015 belajar skate pertama, skateboard. Kayaknya di dunia baru 1 ustadz yang main skateboard. Saya main skate di jalan-jalan. Mereka ngeliat, loh kok Ustadz main skate? Akhirnya anak-anak street culture gabung. Rastafarian, street culture, anak-anak punk dan seterusnya pada gabung, belajar bareng. Habis main skate, nongkrong. Disitulah saya berdakwah. Bukan tablik akbar, bukan tausiah, tapi sharing di jalan. Bersama dengan mereka, dengan syarat saya harus masuk dulu ke dunia mereka. Saya main skate. Macam. Karena waktu kecil saya nggak tahu dunia surfing, saya baru tahu surfing di Jawa Barat. Saya berlatih dengan atlet kelas dunia yang juara-juara dunia dari Jawa Barat, dilatih pedal, ngambil ombak 3 meter, 4 meter. Awal-awal belajar surfing, dapat ombak. Akhirnya saya coba riding, saya take off, gagal. Adalah sebuah potensi besar untuk membuat ekosistem yang sangat luar biasa loh. 31 daya kalau jadi ekosistem itu dahsyat. Tapi kalau menjadi sebuah lembaga-lembaga yang terpisah dan tidak terconnecting satu dengan yang lain, dia tidak akan menjadi kekuatan. Kekuatan ada di dalam kolaborasi. Dan kolaborasi adalah tentang bagaimana connecting the dots, bagaimana menghubungkan satu titik dengan titik yang lain. Itulah ekosistem. 31 daya dengan jumlah santri minimal 5.000 ke atas, itu sudah menjadi ekosistem yang luar biasa. Di situ market, di situ produsen. Di situ marketnya, yang itu memproduksi daging ayam dan telur, dijual ke daya yang lain. Daya yang sana memproduksi misalnya sayur, dijual ke daya yang lain. Dengan 5.000 minimal ya, 5.000 santri, marketnya fix, setiap hari butuh pangan itu, maka ekosistem yang masing-masing dibagi ini akan bisa menjadi kekuatan finansial yang luar biasa. Kemandirian daya. Harus ada yang meng-connecting the dots. Makanya tadi saya nanya ke Bang Fadli, Bang, ada nggak organisasi forum lintas daya? Oh ada Ustadz, lintas para pendiri-pendiri daya. Baik, luar biasa. Boleh nggak itu dikembangkan lebih luas lagi dari hanya sekedar forum komunikasi, menjadi forum kolaborasi. Kalau komunikasi mungkin kita update komunikasi, saling berbagi ilmu dan seterusnya. Tapi kalau forum kolaborasi, di situ kita berdiskusi tentang program yang sifatnya sustain, yang jangka panjang, sehingga ke depan daya
bisa gratis 100%, bahkan bukan hanya gratis, menjadi solusi buat masyarakat. Kebayang nggak kalau masjid di seluruh Subul Salam hari Jumat itu dijadikan sebagai market day, lalu tenannya dibuat oleh Dayah, produsen dan distributornya adalah Dayah, maka di hari market day 98.000 penduduk Subul Salam belanja dari Dayah-Dayah yang berpusat di masjid-masjid. Ini sebuah kebangkitan ekonomi yang luar biasa. Hari Jumat, hari mengumpulkan kaum muslimin, terutama bapak-bapak, dipesan sama ibu-ibunya, "Bang, nanti pulang sholat Jumat jangan lupa beli beras dengan logo yang sudah disepakati oleh pemerintah kota Subul Salam, yang itu adalah kolaborasi para Dayah." Kalau ada logo itu berarti beli. Kenapa? Kalau abang beli beras dengan logo itu berarti abang sudah mensupport pondok pesantren 31 yang ada di Subul Salam. Beli sayur organik, beli ikan, beli ayam dengan daging organik, beli telur dan seterusnya, semuanya disediakan. Produsennya Dayah, marketnya Dayah, plus masyarakat 98.000 masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi, penyemangat. Saya yakin ide ini sudah ada di dalam benak para guru-guru saya di sini, sudah ada di dalam benak ayahanda wali kota juga. Tinggal yuk kita take action, mulai dari sekarang juga, karena ini adalah sebuah potensi ekosistem yang besar. Saya teringat dengan sebuah peristiwa yang menurut saya tragis di salah satu daerah di Indonesia. Saya nggak usah sebutkan di mana. Ada dua pondok pesantren, yang satu memproduksi air, karena di pondok pesantrennya ada mata air, sehingga mereka produksi air mineral. Tapi saya usulkan kalau produksi air mineral jangan yang hanya botolan atau gelas, kalau bisa galon, biar lebih less waste. Yang satu memproduksi air mineral, yang satu lagi memproduksi sayur. Jumlah santri dari satu pondok pesantren itu, karena ini di daerah yang santrinya besar-besar, 10.000. Satu pondok 10.000. Yang satu lagi sekitar 8 atau 7.000. Yang memproduksi air ingin menjual air ke pondok yang memproduksi sayur. Dengan jumlah santrinya sekitar 8.000, ditambah pondoknya sendiri kan butuh air, berarti ada sekitar 18.000 kebutuhan air yang satu hari itu minimal 1 liter, berarti kali 18.000 santri produksi air. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena Dayah ini tidak kompak dan mereka menganggap Dayah yang lain itu sebagai kompetitor mereka, maka akhirnya mereka memutuskan mata rantai tadi, connecting the dots itu diputuskan. Mereka lebih rela membeli air di minimarket daripada Dayah saudaranya sendiri. Kebayang nggak tuh? Yang ini beli air di minimarket, yang ini beli sayur di minimarket. 18.000 santri membeli kebutuhan sehari-hari mereka dari minimarket, padahal mereka adalah produsennya. Apa masalahnya? Mereka tidak mau berkolaborasi. Jadi mu'akhad bainal ma'ahid, persaudaraan di antara ma'had tidak terjadi hanya di atas mimbar saja. Maka Subul Salam harus menjadi inspirator bagi Indonesia, di mana 31 Dayah sudah mu'akhad, bukan hanya literasi, bukan hanya narasi, tetapi mu'akhad konkret dalam program-program mereka, insya Allah. Mudah-mudahan Subul Salam yang tadi dicanangkan menjadi kota santri, bukan hanya slogannya santri, tetapi inspirasinya juga inspirasi para santri. Saya doakan santri-santri yang ada di sini semuanya menjadi santri-santri pemimpin dan change maker di masa depan Indonesia. Buat yang nanti udah lulus segera mendapatkan jodoh. Amin. Aminnya beda kalau bab jodoh, Masya Allah. Dan kita doakan ayahanda kita, Bapak Wali Kota diberikan kesehatan, keberkahan umur, senantiasa mendampingi kita dalam program-program yang baik ini. Begitu juga jajaran pemerintah di Kota Subul Salam yang lainnya. Dan yang paling penting kita doakan guru kita, ulama kita, ustadz-ustazah kita, Allah berikan kebaikan bagi mereka dunia dan akhirat. Semoga Allah istiqomahkan mereka, Allah ilhamkan keikhlasan di dalam hati mereka, karena tanpa mereka maka semua program ini tidak akan berjalan sedikit pun. Inilah yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.